Sudah? Yuk guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua bangku kosong, siapa yang nggak ada? Ninaura. Satu? Oh, barusan ke toilet. Nadia ya, Nadia. Satu lagi nomor ke? Dia sakit dari pulang. Oh, berarti yang lepas satu ya. Iya. Oke, silakan ditutup dulu laptopnya guys. Kemarin ibu pakai bisa kan ya? Oh bisa. Oke, IPA 2, ibu absen dulu. Sekarang tanggal 13. Mana nama Naura? Yang 8. Oh ya. Oke. Sambil dipersiapkan buku paketnya ya. Udah ambil semua kan? Ya. Oke. Ibu sampaikan dulu apa yang kita bahas di terpilih. Oke, kita ada 4 bahasan. Yang pertama kita akan menganalisis pandangan para pendiri bangsa mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berarti ini dulu mungkin antara 1-2 pertemuan. Masih ingat di soal tes diagnostik kemarin ada nama-nama tokoh yang mengusulkan terkait dengan usulan dasar negara. Ada yang ingat? Nama Abel Sukomo. Betul, siapa lagi? Soekarno, betul. Satu lagi? Muhammad Yamin, betul ya, ada 3. Nah, berarti di sini kita akan membandingkan nih 3 pendapat yang tadi. Ada tahu nggak bunyinya atau pendapat-pendapat mereka kan masing-masing 5 ya, apa aja? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini aku tampilkan. Siapa yang mau baca boleh sambil berdiri. Mudah-mudahan nanti ingat. Nama Bel, ayo. Bentar, dari Muhammad Yamin dulu. Sambil diri ya, biar suaranya kedengaran. Di sini boleh? Boleh, nggak apa-apa. Yamin menyatakan 5 asas dasar negara bangsa Republik Indonesia sebagai berikut: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Oke, ini dari Muhammad Yamin. Next, ya silakan Nama Bel duduk kembali. Terima kasih. Semoga ingat. Kalau enggak nanti kita balik lagi. Next, yang kedua, silakan dari grup yang lain. Ayo. Jika usah langsung aja. Namanya dan Yang ini yang saya baca. nggak usah langsung pendapat dari siapa, terus apa saja di sini. Negara Sukomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Oke, ini ya. Sudah ingat? Bisa membandingkan dengan yang tadi? Karena tugas kita adalah membandingkan Muhammad Yamin yang tadi, Sukomo, dan selanjutnya adalah dari yang ketiga. Silakan. Terakhir. Ayo. Dari Soekarno, redaksi dasar negara adalah bersama dan pemikiran dalam menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia, di antaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perkemanusiaan, kedaulatan, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Tenang, kalau lupa, ini Bu udah siapkan LKPD. Kalau di Mapolkurnas kita nyebutnya LKPD. Kalau yang Cambridge kan worksheet ya. Kalau kamu lupa, ini ada masing-masing pendapat, tinggal nanti dibaca lagi. Ini akan Ibu tugaskan secara berkelompok, Mas.
berarti satu meja satu. Tugasnya adalah kamu membandingkan 3 pendapat yang tadi, kamu tulis persamaannya, sampai dilihat di halaman 5. Kamu tulis persamaannya dan perbedaannya dari masing-masing pendapat yang tadi. Ya, silakan yang mau fotoin. Sudah dibuka halaman 5 dulu ya. Sudah? Berarti yang depan itu tertulis tombol 1, 2, 3. Apakah harus urut? Nggak mesti, yang penting ada 3-3-nya. Untuk persamaannya berarti ada di tengah, kamu tulis. Untuk perbedaannya berarti kalau kamu di awal tombol 1 Soekarno, salah. Jangan yang sudah itu nggak ada namanya ya. Udah ditulis. Jangan yang udah ditulis berarti ini. Oh, mereka nggak dinamain. Jangan yang udah ditulis. Ini berarti mereka mengumpulkan nggak dikasih nama nih. Itu coba dicek lagi. Ini juga udah ditulis. Oh, namanya siapa ini kan? Ada? Yang kedua tanpa nama ya, udah betul ya. Terus berarti untuk perbedaannya, kalau tombol 1 kamu nulis Soekarno, berarti perbedaan Soekarno-nya dengan yang lain tulis di bawahnya. Oke. Iya, ada saya. Enggak, apa-apa lewat tadi. Satu dulu. Nah dia satu kertas ya. Oke, dulu guys. Cukup gampang. Guys, kalau maksimal 15 menit ya. Dan jika sudah, boleh bergantian menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Untuk video kontak yang awal dulu, yang bawahnya bisa belakang. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, silakan dikerjakan. Kalau misalnya kamu mau tampilan yang di sini nih mungkin lebih dikit, boleh nanti ganti-ganti mulai dari Supomo dulu tadi ya. Terus ini Soekarno. Bebas, nanti tinggal kita tukar-tukar aja tampilannya. Cukup ya, 15 menit untuk diskusi. Oh ya, satu lagi Prof. Oh ya, guys, ingat ya, setiap maju duluan atau yang paling pertama akan ada nilai plus dari Ibu. Plus untuk siswa-siswa yang sering berbicara, sering maju kayak tadi, siapa tadi sorry? Sasha dengan Anang. Itu akan ada tambahan nilai karena itu bagian dari keaktifan. Itu tandai dulu ya. Sama Anabel. Amabel plus 1. Syafira ya? Oh, Raisya. Anak-anak tuh. Oh, karena ada 2 Nadia. Oh iya ya, ibu lupa. Termasuk yang paling cepat dan paling duluan maju juga dapat nilai plus ya. Jangan khawatir, untuk di pelajaran PPKN aktif duluan mengumpulkan tugas akan ada nilai tambahan.
Oh, lama kalau dingin. Kecil kan ya? 2526 002 Itu perbedaannya. berapa tadi? 064. Nanti tinggal di share ya. Oh, ini udah ada. Yang baris ini nih belum ada yang mewakili nih. Hah? 087. Kok khas? Ini 087. Satu aja perwakilan atau saya juga boleh? Perwakilan aja. Nanti bisa saling share ya. Iya. Tulis 2 kali, Miss. Hah? Di atas udah aku 004. Oh, 004. Ya. Nah. Nggak pakai i. Kok di luar di sini? Bener saya ada. Iya, itu kayak gitu. Semua kerjaan sama keadilan. Jadi alat-alatnya kesamaan sedikit. Bukan saya harus lihat. Dibacain yang gimana? Oh, nggak ada data ini. Jangan kayak gini. Iya, benar. Yang tercantum di sini. Yang gua garis. Yang ini ya, itu saya di programnya dia support. Iya, bentar habis ibu kirim email ini ya. Ibu ngirim PPT dulu buat. Evaluasi itu buat guru kan? Iya, evaluasi nggak usah. Abaikan saja. PPT-nya ke Ini mufakat tuh apa ya, Miss? musyawarah mufakat. Berarti berdiskusi dalam menyelesaikan suatu keputusan. Miss, yang nomor kerja 4 boleh di sini. Boleh dikirim Mas. Nanti bisa di pertemuan selanjutnya. Oh iya, selanjutnya. Berkelanjutan. Jadi fokus halaman 5 yang kotak 5 itu ya. Kotak-kotak yang kotak lain. Oh iya. Kotaknya ini. Nah, Ini ini kesamaan mereka apa?
Masuk keseimbangan nggak? Beda. Kalau keseimbangan itu lebih nyambung kepada keseimbangan lahir dan batin antara 2 dengan ke-5, mengarahnya kepada keadilan kalau keseimbangan. Soekarno. Dah. Bolehnya adalah kami. Yang pertama itu adalah yang ini. Kalau sekilas kan misalnya nih, kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan ada yang sama nggak di sini? Terus yang ini ada sekilas yang sama, ada yang beda. Tapi sama-sama juga kita tahu kemana namanya. Kalau mau ketimbangan, coba yang selanjutnya. Coba kamu kasih tahu dan mana yang biasa di sini ada Kalau nggak? ketuhanan yang maha esa. Batin kita Ih, kesel deh. Nah ini udah, ini satu lagi. Berarti taruh tadi musyawarah. Ah iya. Kesejahteraan rakyat. Kerakyatan ketuhanan kemanusiaan, kemanusiaan. Yang satu lagi yang ngomong. Kesatuan. Iya. Kamu mau yang mana yang mana? Oh kamu lagi fokus satu dulu nih. Oh di buku nggak lengkap ya? Yang di nomor umum ada di nomor berarti yang di atas itu yang halaman 3 ada. Halaman 3 itu lengkap, cuma dia nggak buka ke bawah gitu sebenarnya. Udah ibu. Sudah yang ini? Oke. Kalau memang di buku tidak lengkap, kan perwakilan sudah ibu kirimkan PPT ya. Kalau diperlukan kamu buka email kamu, silakan dibuka laptopnya untuk melihat ini. Karena kan masing-masing mau lihat ini itu. Boleh dibuka Gmailnya untuk lihat PPT yang di depan. Minimal ada satu kelompok yang maju untuk hari itu. Udah selesai? Ayo, 3 menit deh, 3 menit. Boleh. Nah, siapa aja juga? Kamu cuma berdua ya? Raisya dengan Miss, ini maksudnya perbedaan apa, Miss? perbedaan usulan 5 tadi dengan antar tokoh. Kayak misalnya tadi Nadia bilang kan ketuhanan. Nah, ketuhanan ada di Soekarno, apakah di 2 juga ada? Berarti kalau ada dianggap sebagai persamaannya. Tapi kalau misalnya kata ketuhanan cuma ada di Soekarno, yang lain nggak ada, berarti itu sebagai betul sekali. Nah, kamu bandingkan satu-satu. Raisya siapa? Asyifa.
supomo aja. Bisa ditambah. Bisa ditambah. Berarti di sini bisa beda supomo kan itu Keluarga cuma 2 Bisa. Tapi kalau misalnya mau tingkat perbedaan supomo berarti duitnya juga masuk. Berarti kamu kan di Soekarno berarti Iya, sudah. semua mau ini kan? Ini sama ini ya. Iya, sudah. Udah. Oke. Yuk silakan. Daftar supomo tidak mau. Yang pertama dulu. Kan cuma mereka adalah bahasa dia mengajukan Oke guys, supomo ada yang mengajukan keluarga. kita dengarkan dulu yang maju ya. Ini bacain jawabannya aja atau Bacain aja sambil kamu jelaskan boleh. Ya, Silo ya. Ya minggir aja dari Silo. terus lanjut siapa lagi? Di sana deh kayaknya lebih ini. Lebih kelihatan karena. Nah, ya satu-satu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin berdasarkan hasil Jawaban kamu. jadi dari 3 tokoh yakni Insinyur Soekarno, Supomo dan Muhammad Yamin, dari ketiga usulan dasar negara mereka terdapat persamaan yakni nasionalisme, kemanusiaan, kesejahteraan rakyat, persatuan dan keadilan. Oke, itu persamaannya ya. Ya, perbedaannya dari Soekarno itu internasionalisme, dari Supomo itu kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, dari Muhyamin itu keadilan sosial dan musyawarah. Tidak ada musyawarah. Karena tidak ada musyawarah di Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari kelompok berapa tadi? 3. Untuk yang pertama sudah kamu selesaikan, lanjut kolom yang kedua ya. Tetap di halaman 5, halaman selanjutnya minggu depan. Selanjutnya silakan yang sudah selesai. Belum, nggak jadi lagi. Dari Soekarno apa? Visi apa? Di situ nggak ada. Sebutkan namanya. Oke, silakan disampaikan hasil diskusi. Menjayakan itu. Bentar, guys. Biasakan kalau untuk presentasi salam ya, pembuka salam. Terus saya ingin bentar, saya di belakang aja. Salam, terus sampaikan kamu di depan dalam rangka menyampaikan apa, isinya tutup. Dan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Syafira dan Kimsha. Hari ini kami akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari tokoh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Persamaannya, Sama-sama ingin menyatukan keberagaman suku, bahasa, agama, dan budaya di Indonesia. Perbedaannya, perbedaan pertama dari Yamin lebih menekankan pada sejarah dan budaya Indonesia atau Pancasila sebagai hasil sejarah dan budaya bangsa. Perbedaan Supomo menekankan kebersamaan dan persatuan kekeluargaan, dan perbedaan dia Soekarno memiliki perbedaan di kebangsaan Indonesia yang dimana kebangsaan Indonesia memiliki tujuan yang sama, adil dan makmur. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok ini 4 berarti ya? 1, 2, 3, 2 atau 4? 4. Dari kelompok 4 ada beda dengan kelompok 2 tadi. Saya sebut secara umum
kemanusiaan dengan semangat persatuan Indonesia. Ada juga pertemuan di Supomo dan Soekarno. Perbedaannya untuk Muhammad Yamin itu ketuhanan. Ada ketuhanan. Kalau saya Muhammad kekeluargaan, kalau Soekarno internasional hak dan demokrasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama dengan kelompok yang pertama tadi maju ya. Penyampaiannya langsung to the point ke inti. Lanjut, Pak. Terakhir. Terakhir nanti penutup. Kamu perhatikan kata per kata dari tiap pendapat. Kamu udah hafal Pancasila kan? Menurut kamu mana yang paling mendekati dengan Pancasila atau dasar negara yang sudah ditetapkan sekarang? Nanti penutup. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan tentang hasil diskusi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada Soekarno, Muhammad Yamin, dan juga Supomo. Persamaan yang mereka memiliki adalah sama-sama menyatakan kebangsaan, mempedulikan kemanusiaan, dan sama-sama memiliki asas. Oke. 5 asas. 5 asas. Jadi boleh pertanyaan itu dia juga merumuskan Pancasila dan Ekasila kalau 5 asas di rangka itu gak diterima. Terus yang kedua perbedaan dengan Yamin itu dia lebih mementingkan kerakyatan di asas yang diusul. Terus perbedaan itu dia menceritakan tentang kekeluargaan dan ketuhanan, sedangkan di Muhammad dan Soekarno itu anak. Oke. Ini dengan penjelasan ya. Oke, ada lagi. Nah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu hasil dari diskusi setiap kelompok. Nah, terakhir kita penutup akhir dari kegiatan ini. Kamu sudah melihat pendapat-pendapat yang tadi? Pancasila salah satu bunyinya adalah dua, tiga, Kesatuan Indonesia. 4, Rakyat yang dipimpin oleh lima kebijaksanaan dan kemusyawaratan terwakil. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu insya Allah diurutkan hafal ya. Kalau ditembak kira-kira hafal nggak ya? Nadia, sila ketiga bunyinya adalah. Oke, bagus. Karena masih ada yang mikir dulu kalau ditanya sila keempat. Sebelum ditembak balutin dulu kalau Nadia ditembak 3 kesatuan berarti benar-benar hafal. Dibuktikan dengan langsung dijawab. Oke, penutup. Menurut kamu dari antara 3 ini, kan tadi kita sudah menyebutkan Pancasila. Mana yang mendekati dengan Pancasila atau dasar negara yang sudah disahkan sekarang? Yang mana? Coba siapa yang mau berpendapat? Penutup. Masih ada satu menit. Silakan. Supomo alasannya adalah mendekati yang mana di antara yang bertiga? Tadi kan sudah disebutkan tuh Pancasila. Ini Persatuan Indonesia, Ada. musyawarah, keadilan rakyat. Ada 3. Pancasila ada berapa? 5. Mendekati belum? Belum berarti. Ada dari 3 pendapat ini yang 5-5-nya ada? Oke, siapa yang mau selanjutnya? Tadi ada yang bilang Muhammad Yamin, yang mau menjelaskan Muhammad Yamin? Enggak jadi. Oke, silakan kita tampilkan dulu Muhammad Yamin ya. Menurut aku Muhammad Yamin itu hampir mirip sama yang Pancasila karena ada kemanusiaan, Iya. ketuhanan yang maha esa itu, terus sama ada
Soekarno. Sila 1 ada? Sila 2? Sila 3? Ya. Mana tadi persatuan Indonesia itu ke 4? Ya, 5? Ya. Berarti yang paling mendekati yang mana? Antara Soekarno dengan Muhammad Yamin, karena mendekati 4, kalau yang Supomo 3. Betul? Ya, itu ya. Tapi kalau dari perkata yang mendekati, kalau ini sih perikemanusiaannya iya, cuma dia ada internasionalismenya. Oke, 2 itu pendapat yang memang digabungkan dan akhirnya menjadi dasar negara dan Pancasila. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Guys, untuk kertasnya kamu pegang atau kumpulin ke ibu? Kumpulin. Biar bilang ya. Jangan lupa namanya, karena ini tadi gak ada nama semua deh. Setelah ini pelajaran apa ya? Ini kok nitip laptop di sini ya? Terus ke atas. Oh, Inggris, Pak Herwindo. Miss, aku nitip laptop ya, Miss. Aku males ke atas. Makin banget udah harapan. Ya, prepare aja. Takutnya tiba-tiba disuruhnya pas kita udah tinggal kan nggak sempet banget. Kemarin aku lupa lagi tuh anak-anak tuh. Kayaknya kelas ini enak aktif gitu, jadi aku makainya kelas ini. Iya. Jadi surat yang ngerjain guys, ini surat di sini tapi belum ada tantangannya. Dicek dulu bener nggak bisa kata-kata. Kamu bikin memo dulu. Sama ibu yang tahu olimpiade chemistry. Kita yang tepatnya tambahin ya. Lupa dimatiin. Kemarin udah ya coba lagi.